Langkah pertama Ahmad di kota yang asing. Angin laut Batavia berhembus pelan, membawa bau asin dan suara kayu kapal yang berderit di pelabuhan Sunda Kelapa. Tahun itu sekitar 1640. Langit pagi masih pucat ketika seorang pemuda kurus dengan sorban lusuh menjejakkan kakinya di dermaga kayu. Namanya Ahmad Al-Bantani. Ia datang dari Banten, bukan sebagai pedagang, bukan pula sebagai serdadu. Ia datang membawa sesuatu yang tak terlihat, ilmu agama, amanah gurunya, dan tekad untuk membantu saudara-saudara Muslim yang hidup di bawah bayang-bayang VOC. Batavia bukan kota yang ramah. Di kejauhan tampak tembok kota, kanal-kanal lurus seperti di negeri Belanda, dan rumah batu beratap merah. Orang-orang Eropa berjalan angkuh, serdadu VOC berjaga dengan senapan di tangan. Di antara itu semua, ada wajah-wajah Arab, Gujarat, Melayu, Bugis, para perantau yang membentuk kampung-kampung kecil di pinggiran kota. Ahmad diarahkan menuju Pekojan, kawasan yang dihuni pedagang Muslim dari India dan Arab. Jalan tanahnya sempit, rumahnya kayu, tapi suasananya hangat. Di sanalah ia pertama kali mendengar kabar tentang sebuah masjid tua. "Kalau kau mencari tempat sujud," kata seorang lelaki tua berjanggut putih, "Syekh Umar, ikut aku. Ada rumah Allah yang berdiri bahkan sebelum kau lahir." Mereka berjalan melewati lorong sempit, aroma rempah dan kayu terbakar bercampur di udara. Lalu Ahmad melihatnya, bangunan sederhana beratap tumpang, dindingnya tak megah, tapi berdiri kokoh. Itulah Masjid Al-Anshor. Tak ada kubah besar, tak ada menara tinggi. Tapi ketika Ahmad masuk, ia merasakan sesuatu yang tak ia rasakan sejak meninggalkan Banten, ketenangan. Cahaya matahari masuk dari sela jendela kayu, menerangi lantai tempat para lelaki bersila membaca Al-Quran. "Masjid ini dibangun oleh para pendatang Muslim," ujar Syekh Umar pelan. "Di kota yang dikuasai penjajah, ini tempat kita mengingat siapa kita sebenarnya." Sejak hari itu, Ahmad tinggal di serambi masjid. Siang hari ia membantu mengajar anak-anak mengaji. Malam hari ia mendengar kisah-kisah para pedagang tentang kerasnya aturan VOC, tentang pajak, tentang pembatasan gerak umat Islam. Namun setiap azan berkumandang, Batavia seakan berhenti sejenak. Di balik tembok kota penjajah, suara itu tetap naik ke langit. Suatu malam, Ahmad bertanya pada gurunya, "Syekh, mengapa masjid ini tetap berdiri? Mengapa tidak dihancurkan?" Syekh Umar tersenyum tipis. "Karena iman tak mudah dihancurkan. Batu bisa runtuh, tapi keyakinan, itu yang membuat tempat ini hidup." Ahmad memandang tiang-tiang kayu masjid. Ia sadar, ia bukan hanya datang untuk belajar. Ia datang untuk menjadi bagian dari sejarah yang tak ditulis penjajah, sejarah yang hidup di sajadah-sajadah usang dan bisikan doa di malam hari. Dan tanpa ia sadari, langkah kecilnya pagi itu di pelabuhan Batavia adalah awal dari perjalanan panjangnya bersama masjid tua itu, perjalanan yang akan melewati zaman perang, pemberontakan, kemerdekaan, hingga Jakarta berubah menjadi kota raksasa. Masjid itu akan tetap berdiri, dan Ahmad akan menjadi saksinya. Masjid di bawah bayang VOC. Malam di Pekojan tak pernah benar-benar sunyi. Selalu ada suara langkah tergesa, bisikan orang-orang yang tak ingin terdengar, dan sesekali derap sepatu serdadu VOC yang berpatroli. Sejak Ahmad tinggal di Masjid Al-Anshor, ia mulai memahami bahwa masjid itu bukan sekadar tempat ibadah, ia adalah tempat berlindung, tempat berharap, sekaligus tempat yang selalu diawasi. Sudah hampir 2 tahun Ahmad menetap di sana. Tubuhnya tak lagi sekurus dulu, suaranya lebih tegas saat mengajar anak-anak mengaji di serambi. Anak-anak Pekojan memanggilnya Guru Ahmad. Tapi di balik rutinitas itu, ada ketegangan yang tak pernah hilang. VOC semakin curiga pada perkumpulan orang-orang di kampung Muslim. Mereka takut setiap kerumunan bisa menjadi benih pemberontakan. Aturan baru keluar, pertemuan malam dibatasi, perjalanan antar kampung diawasi, bahkan kegiatan keagamaan mulai dicatat. Suatu sore, saat matahari condong merah, Ahmad melihat 2 serdadu Belanda berdiri tak jauh dari gerbang masjid. Seragam mereka biru tua, wajah mereka kaku. "Apa yang mereka cari?" bisik seorang jamaah. "Mereka bilang hanya berjaga," jawab Syekh Umar pelan, tapi mata mereka tak pernah lepas dari masjid. Ahmad merasakan dadanya sesak.
Masjid yang dulu terasa seperti pelukan hangat kini seperti rumah yang dikelilingi bayangan. Namun justru di masa seperti itu, masjid semakin hidup. Di malam hari, setelah pintu ditutup rapat, orang-orang datang satu persatu tanpa suara. Pedagang Arab, pelaut Bugis, tukang kayu Melayu, bahkan beberapa budak yang diam-diam memeluk Islam. Mereka duduk melingkar di lantai, lampu minyak kecil menyala redup. Bukan hanya mengaji, mereka berbagi kabar tentang pajak yang mencekik, tentang keluarga yang dipisahkan, tentang kampung yang digusur demi gudang rempah. Ahmad sering duduk mendengarkan, hatinya bergejolak. Ia baru sadar, ilmu yang ia bawa dari Banten bukan hanya untuk bacaan Al-Quran, tapi untuk menguatkan jiwa orang-orang yang hampir patah. Suatu malam, seorang pemuda berdarah Bugis bernama Daeng Marowa berdiri, suaranya gemetar. Kita tak bisa terus begini, mereka memperlakukan kita seperti bayangan di tanah sendiri. Suasana hening. Semua mata tertuju pada Chef Umar. Lelaki tua itu menghela napas panjang. Perlawanan tak selalu dengan pedang, katanya pelan. Kadang ia hidup dalam kesabaran, dalam ilmu, dalam menjaga iman. Jika masjid ini tetap hidup, maka kita belum kalah. Ahmad menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Ia melihat air mata yang ditahan, amarah yang dipendam, tapi juga keyakinan yang menyala diam-diam. Sejak malam itu, peran Ahmad berubah. Ia mulai mengajar bukan hanya tajwid, tapi juga kisah para nabi tentang keteguhan. Ia mengajarkan doa-doa penguat hati. Ia menjadi tempat orang mengadu, tentang kehilangan, tentang ketakutan. Masjid Al-Anshor menjadi jantung yang berdetak pelan di tubuh Batavia yang dingin. Tapi VOC tak bodoh. Suatu subuh, ketika azan belum lama usai, pintu masjid diketuk keras. Ahmad yang sedang menyapu serambi terperanjat. 3 serdadu masuk tanpa melepas sepatu. Kami dengar ada pertemuan terlarang di sini, kata salah satu dari mereka dalam bahasa Melayu patah-patah. Ahmad menahan napas. Jamaah yang ada hanya beberapa orang tua yang sedang berzikir. Tak ada rapat. Tak ada bisikan. Syekh Umar maju dengan tenang. Ini rumah ibadah. Kami hanya berdoa. Serdadu itu memandang sekeliling, sinis. Tapi tak menemukan apapun. Setelah beberapa saat, mereka pergi. Namun pesan itu jelas, mereka diawasi. Malamnya, Ahmad duduk sendirian di dalam masjid. Cahaya bulan masuk dari celah jendela. Ia menyentuh tiang kayu tua masjid, merasakan seratnya yang kasar. Ya Allah, jika masjid ini runtuh, kemana kami akan pulang? Bisiknya. Angin malam berdesir pelan, seakan menjawab tanpa suara. Masjid ini sudah berdiri melewati badai. Tapi badai belum selesai. Dan Ahmad mulai sadar, hidupnya kini terikat pada nasib masjid tua ini. Jika masjid ini diserang, ia akan berdiri di depannya. Karena di tengah kota penjajah, inilah benteng terakhir mereka yang tak terlihat oleh meriam, iman. Api, ketakutan, dan sumpah di serambi masjid. Tahun-tahun berlalu, tapi ketegangan di Batavia justru mengeras seperti besi di tempa api. Ahmad kini bukan lagi pemuda pendatang. Janggut tipis menghiasi wajahnya, sorot matanya lebih dalam. Orang-orang Pekojan tak hanya memanggilnya guru, mereka datang kepadanya saat hati mereka retak. Namun tahun itu, udara terasa berbeda. Kabar beredar seperti angin buruk, VOC makin brutal. Penangkapan tanpa alasan. Kampung-kampung diperiksa. Orang-orang yang dicurigai, menghasut, dibawa pergi dan tak kembali. Kota Batavia seperti bara dalam sekam. Suatu sore, langit mendadak memerah bukan karena senja. Dari arah utara, asap tebal membumbung. Teriakan terdengar bersahutan. Orang-orang berlari melewati Pekojan, wajah mereka penuh debu dan ketakutan. Kampung dibakar, teriak seseorang. Gudang diserbu. Serdadu datang. Ahmad berdiri di halaman Masjid Al-Anshor, jantungnya berdegup keras. Ia melihat perempuan membawa anak, lelaki memapah orang tua, semua mencari satu tempat, masjid. Dalam hitungan jam, serambi masjid penuh sesak. Tangis bayi, doa lirih, orang-orang yang gemetar memeluk lutut mereka. Syekh Umar berdiri di tengah kerumunan. Usianya sudah sangat tua kini, suaranya tak lagi lantang, tapi wibawanya tak pudar. Tenang, tenanglah.
Rumah Allah tak pernah menolak siapapun. Ahmad membantu menutup pintu kayu. Dari celah, ia melihat kilatan api jauh di balik rumah-rumah. Bau kayu terbakar bercampur udara malam. Seorang lelaki berdarah di pelipis jatuh terduduk di dekat Ahmad. Mereka menuduh kami menyimpan senjata, padahal hanya pisau dapur, suaranya pecah. Ahmad menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya, amarah membakar dadanya lebih panas dari api di luar. Berapa lama lagi kita hanya bersembunyi, bisiknya. Malam itu, azan Isya dikumandangkan dengan suara bergetar. Tapi justru gema azan itu membuat banyak orang menangis. Di tengah ketakutan, suara itu seperti penanda bahwa Allah masih dekat. Setelah sholat, Ahmad duduk di serambi bersama beberapa lelaki muda, termasuk Daeng Marowa yang kini wajahnya penuh bekas luka. Kita harus melawan, kata Daeng pelan tapi tegas. Dengan apa? Jawab Ahmad. Dengan apapun yang kita punya. Ahmad menatap ke dalam ruang utama masjid. Di sana anak-anak tertidur di pangkuan ibu mereka. Orang tua bersandar ke tiang kayu. Masjid ini bukan markas perang. Ini tempat perlindungan. Ia bangkit, berjalan ke tengah ruangan. Semua mata memandangnya. Kita tak akan menjadikan masjid ini tempat darah, katanya pelan, tapi jelas. Kalau mereka datang, biarlah mereka tahu, di sini hanya ada doa, bukan pedang. Lalu kita diam saja, tanya seseorang. Ahmad menggeleng. Tidak. Kita kuatkan satu sama lain. Kita jaga ilmu. Kita jaga iman. Jika generasi kita hancur, anak-anak ini yang akan bangkit. Syekh Umar tersenyum lemah mendengarnya. Malam makin larut. Api di luar perlahan padam. Tapi bekasnya tinggal di hati semua orang. Menjelang subuh, ketika kebanyakan orang terlelap karena lelah menangis, Syekh Umar memanggil Ahmad mendekat. Ahmad, waktuku tak lama lagi, bisiknya. Jangan berkata begitu, Syekh. Dengarkan. Tangannya menggenggam tangan Ahmad. Masjid ini bukan hanya kayu dan tanah. Ia amanah. Akan ada zaman lebih keras dari ini. Akan ada penjajah lain. Akan ada perang. Tapi masjid ini harus tetap hidup. Air mata Ahmad jatuh tanpa suara. Berjanjilah, kau jaga tempat ini. Ahmad menunduk, dahinya menyentuh tangan gurunya. Demi Allah, aku bersumpah. Beberapa hari kemudian, Syekh Umar wafat. Seluruh pekojan mengiringinya dengan tangis tertahan. Ia dimakamkan tak jauh dari masjid yang ia jaga seumur hidupnya. Sejak hari itu, Ahmad bukan lagi hanya guru. Ia menjadi penjaga warisan. Dan Batavia belum selesai menguji mereka. Zaman berganti, masjid tetap berdiri. Tahun-tahun berjalan seperti air sungai keruh Batavia, mengalir, membawa yang lama pergi, membawa yang baru tanpa permisi. Rambut Ahmad kini memutih di pelipis. Punggungnya tak lagi setegak dulu, tapi setiap subuh ia tetap orang pertama yang membuka pintu Masjid Al-Anshor. Tangan tuanya menyentuh kayu pintu yang mulai aus, seperti menyapa sahabat lama yang sama-sama menua. Batavia tak lagi sama seperti saat ia pertama datang. Wajah kota berubah. Gudang-gudang makin besar. Jalan diperlebar. Orang-orang Eropa makin banyak. Tapi di Pekojan, masjid itu masih berdiri dengan atap tumpangnya, seakan waktu berjalan lebih lambat di sekelilingnya. Anak-anak yang dulu ia ajar mengaji kini sudah dewasa. Ada yang jadi pedagang, ada yang pelaut, ada pula yang diam-diam menyebarkan ilmu agama ke kampung lain. Mereka memanggil Ahmad dengan hormat, tapi juga dengan rasa sayang seperti pada ayah sendiri. Suatu sore, seorang pemuda datang menemuinya. Wajahnya asing, logatnya dari luar Batavia. Guru Ahmad. Ya, anakku. Saya dari Banten. Guru saya dulu murid Syekh Umar. Ia menyuruh saya mencari masjid ini dan belajar di sini. Ahmad terdiam sejenak. Dadanya hangat. Rantai ilmu itu belum putus. Ia membawa pemuda itu masuk. Di dalam, beberapa anak kecil sedang mengejar huruf hijaiyah. Cahaya senja masuk dari jendela kayu, sama seperti puluhan tahun lalu saat Ahmad pertama duduk di tempat itu. Dulu aku juga datang sebagai orang asing, kata Ahmad pelan. Masjid ini yang membuatku punya rumah. Namun zaman tak hanya membawa murid. Ia juga membawa badai baru.
Kabar tentang peperangan di berbagai daerah terdengar sampai Batavia. Perlawanan rakyat di tempat-tempat jauh. VOC yang dulu terasa seperti tembok tak runtuh, mulai retak oleh beban sendiri. Tapi bagi rakyat kecil, penindasan belum benar-benar hilang. Suatu malam, suara tembakan terdengar jauh dari arah kota. Orang-orang Pekojan kembali gelisah. Mereka berkumpul di masjid, seperti dulu. Ahmad berdiri di depan mereka. Tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena usia. Dunia di luar berubah, katanya. Penjajah datang dan pergi. Tapi masjid ini, ia berdiri bukan karena kekuatan manusia. Ia berdiri karena ada yang terus sujud di dalamnya. Ia memandang anak-anak kecil yang duduk bersila. Wajah-wajah polos yang tak mengerti politik, tak paham VOC atau kekuasaan. Tapi mereka hafal Al-Fatihah. Dan disitulah harapan hidup. Tahun-tahun berikutnya seperti lembaran yang dibalik cepat. Kekuasaan berganti. Nama Batavia perlahan jarang disebut orang-orang pribumi. Mereka mulai menyebut tanah ini dengan nama yang terasa lebih milik sendiri. Jakarta. Ahmad sudah sangat tua ketika pertama kali mendengar nama itu disebut dengan bangga. Ia duduk di serambi masjid, napasnya pendek-pendek. Guru, kota ini akan merdeka suatu hari, kata seorang pemuda penuh semangat. Ahmad tersenyum lemah. Yang penting, imanmu merdeka dulu. Masjid Al-Anshor kini dikelilingi bangunan yang makin padat. Suara pedati digantikan roda besi. Tapi azan masih naik dari tempat yang sama, dari mihrab yang sama yang dulu ia sapu dengan tangan mudanya. Suatu subuh, setelah mengumandangkan azan dengan suara yang sudah serak, Ahmad duduk bersandar di tiang kayu tua, tiang yang sama yang ia sentuh puluhan tahun lalu saat ketakutan pada patroli VOC. Ia mengelus kayu itu pelan. Kita bertahan, ya, sahabat lamaku, bisiknya. Murid-muridnya menemukan ia tertidur dengan wajah tenang. Tapi kali ini, tidurnya tak lagi akan terbangun. Ahmad Al-Bantani dimakamkan tak jauh dari gurunya, Syekh Umar. Dua penjaga zaman berbeda, beristirahat di tanah yang sama. Namun kisah mereka belum selesai. Karena masjid itu masih berdiri. Dan Jakarta terus tumbuh mengelilinginya. Jejak yang tak pernah hilang. Jakarta kini bukan lagi kota kanal sunyi dengan bau rempah dan kayu basah. Ia menjelma raksasa beton, lautan kendaraan, suara klakson tak henti, dan gedung-gedung tinggi yang seakan menantang langit. Namun di antara padatnya Tambora, di ganggang sempit Pekojan yang nyaris terhimpit zaman, sebuah bangunan tua masih berdiri tenang. Masjid Al-Anshor. Ket dindingnya sudah beberapa kali diperbarui. Lantainya tak lagi tanah. Lampu listrik menggantikan pelita minyak. Tapi atap tumpangnya masih sama. Arah kiblatnya tak pernah berubah. Dan udara di dalamnya masih menyimpan ketenangan yang tak bisa dibeli kota modern. Suatu siang, seorang mahasiswa sejarah bernama Raffi datang bersama kameranya. Ia sedang membuat dokumentasi tentang masjid-masjid tua Jakarta. Serius ini salah satu yang tertua? Tanya temannya. Seorang marbot tua tersenyum. Lebih tua dari banyak gedung yang kalian banggakan itu. Raffi masuk. Langkahnya melambat. Entah kenapa, suasana di dalam membuat suaranya otomatis mengecil. Ia menyorot tiang-tiang kayu tua, teksturnya masih terlihat meski sudah diperkuat. Tiang ini asli? Iya, jawab marbot. Banyak yang bilang sudah ratusan tahun. Banyak orang besar pernah sujud di sini. Orang besar seperti siapa? Marbot itu terdiam sebentar. Orang yang namanya tak ada di buku sejarah. Tapi doanya mungkin masih menjaga tempat ini. Raffi tersenyum kecil, tapi kalimat itu menempel di pikirannya. Di sudut masjid, ada makam tua kecil di area sekitarnya, sederhana, nyaris tak diperhatikan orang lalu lalang. Tulisan di nisannya mulai pudar. Siapa itu? Tanya Raffi. Katanya dulu seorang guru. Datang dari Banten. Menjaga masjid ini di masa penjajah. Namanya? Ahmad. Raffi merinding tanpa tahu kenapa. Malam itu, ia memutar ulang rekamannya. Gambar masjid tua di tengah Jakarta modern terasa seperti potongan waktu yang tertinggal. Ia membayangkan orang-orang dulu yang bersembunyi di sana, berdoa di bawah ancaman, menangis di serambi yang sama tempat ia berdiri siang tadi. Ia membayangkan seorang pemuda dari Banten, berjalan menyusuri pelabuhan Batavia,
Tak tahu bahwa langkah kecilnya akan bergaung ratusan tahun. Keesokan harinya, Raffi kembali. Kali ini bukan dengan kamera dulu, tapi dengan wudhu. Ia berdiri di saf solat. Di sekelilingnya pedagang, anak kecil, pekerja ojek, orang tua. Jakarta dengan segala hiruk-pikuknya menyatu dalam satu barisan. Ketika imam membaca Al-Fatihah, Raffi menutup mata. Tiba-tiba masjid itu tak terasa kecil. Ia terasa luas, seolah memuat waktu berlapis-lapis, suara azan abad ke-17, bisikan doa di masa kolonial, tangis saat perang, sujud di masa kemerdekaan, hingga dirinya hari ini. Ia sadar satu hal, masjid tua ini bukan sekadar bangunan sejarah. Ia adalah jembatan tak terlihat antara generasi. Ahmad mungkin sudah lama kembali kepada Allah. Syekh Umar pun demikian. Tapi setiap kali seseorang belajar mengaji di sana, setiap kali ada orang yang datang dengan hati lelah lalu pulang dengan hati tenang, jejak mereka hidup kembali. Di luar, Jakarta terus berlari. Tapi di dalam Masjid Al-Anshor, waktu seperti berlutut. Dan mungkin, tanpa disadari siapapun, setiap azan yang menggema hari ini masih membawa gema sumpah seorang pemuda dari Banten berabad lalu. Masjid ini akan tetap hidup. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, Masjid Al-Anshor tetap berdiri seperti napas panjang dari masa lalu. Dindingnya mungkin telah diperbarui, lampunya telah berganti, tapi ruhnya tetap sama. Ruh yang lahir dari doa orang-orang yang pernah merasa kecil di hadapan kekuasaan dunia, namun besar di hadapan Tuhannya. Ahmad Al-Bantani hanyalah satu nama dari sekian banyak jiwa yang jejaknya tak tercatat di buku sejarah. Tapi setiap kali ada anak belajar mengaji di serambinya, setiap kali ada orang lelah menemukan tenang setelah sujud, kisah itu hidup kembali. Masjid tua itu mengajarkan satu hal yang tak lekang zaman. Kota bisa berubah, penguasa bisa berganti, tapi tempat yang dibangun dengan iman akan selalu menemukan cara untuk bertahan. Dan di sanalah, Jakarta menyimpan jantung lamanya, berdetak pelan, tapi tak pernah berhenti.